Sistem ekonomi, suatu komponen yang digunakan oleh setiap negara, baik itu pemerintah maupun swasta, untuk mengatur segala aktivitas ekonomi negaranya. Dalam menjalankan sistem ekonomi, setiap pemerintah memerlukan berbagai elemen, diantaranya produsen, konsumen, bank, dan komponen lain yang membantu berjalannya sistem ekonomi tersebut. Aturan-aturan sistem perekonomian harus dapat menjawab permasalahan barang apa yang diproduksi, bagaimana cara memproduksinya, dan untuk apa barang tersebut diproduksi. Walaupun masalah pokok ekonomi pada dasarnya sama di setiap wilayah dan di setiap negara, namun bagaimana cara memecahkan masalah ekonomi tersebut berbeda dari satu negara ke negara lain. Hal ini dengan sendirinya mendorong terciptanya sistem ekonomi yang berbeda di berbagai negara. Perbedaan penerapan sistem ekonomi terjadi karena perbedaan pemilikan sumber daya maupun perbedaan sistem pemerintahan suatu negara. Secara umum, dapat dikatakan bahwa negara yang menganut sistem liberal akan menganut sistem ekonomi pasar, sedangkan negara sosialis cenderung menerapkan sistem ekonomi komando atau tersebut. Fungsi sistem ekonomi. Di sini kita akan menjelaskan ada 4 fungsi sistem ekonomi. Yang pertama, mendorong kegiatan produksi barang dan jasa di suatu negara. Yang kedua, mengkoordinasikan setiap kegiatan individu dengan perekonomian. Yang ketiga, mengatur hasil produksi agar tersebar merata ke seluruh lapisan masyarakat. Dan yang terakhir, menciptakan mekanisme distribusi barang atau jasa agar berjalan dengan sistem ekonomi tradisional merupakan suatu sistem dalam organisasi kehidupan ekonomi berdasarkan kebiasaan, tradisi masyarakat secara turun-temurun yang mengandalkan faktor produksi apa adanya. Pada kehidupan masyarakat tradisional berkembanglah suatu sistem ekonomi tradisional dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan bergantung pada sumber daya alam. Masyarakat juga memproduksi barang, pemenuhan kebutuhan yang diproduksi hanya untuk kebutuhan tiap-tiap rumah tangga. Dengan demikian, rumah tangga dapat bertindak sebagai konsumen, produsen, bahkan keduanya. Sistem ekonomi semacam ini biasanya diterapkan pada produk-produk pertanian. Sifatnya masih berajaskan kekeluargaan sehingga pergerakannya tidak terlalu dinamis. Sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat sederhana. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, teknik produksi dipelajari secara turun-temurun dan bersifat sederhana. Kedua, hanya sedikit menggunakan modal. Ketiga, pertukaran dilakukan dengan sistem barter, barang dengan barang. 4. Belum mengenal pembagian kerja. 5. Masih terikat dengan tradisi. Dan keenam, tanah merupakan tumpuan kegiatan produksi dan sumber kemakmuran bagi masyarakat. Kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi tradisional antara lain: yang pertama, mendorong hubungan kerjasama dan kerukunan sehingga terdapat keselarasan antar individu. 2. Barang dihasilkan untuk kelangsungan hidup masyarakat sehingga mengurangi pemborosan. 3. Adat istiadat dan tradisi relatif terjaga. 4. Alam relatif terjaga karena masyarakat cenderung menjaga kelestarian alam sekitarnya. Adapun kekurangan dari sistem ekonomi tradisional ini adalah: yang pertama, lebih rentan karena bergantung pada kondisi alam. Kedua, standar hidup masyarakat relatif rendah. 3. Teknologi yang digunakan sederhana dan sifatnya tradisional. Dan yang keempat, cenderung menolak perubahan sehingga masyarakat itu sangat sulit berkembang. Sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi terpusat atau komando ini adalah sistem di mana pemerintah memiliki kekuasaan yang sifatnya dominan pada pengaturan kegiatan ekonomi. Penguasaan dilakukan melalui pembatasan terhadap kegiatan-kegiatan ekonomi yang dikerjakan oleh anggota masyarakat tersebut. Pada sistem ini, peran pemerintah sangat lebih dominan dibandingkan peran swasta. Salah satu contohnya adalah negara yang masih menerapkan sistem ini adalah negara Kuba. Ciri-ciri dari sistem ekonomi tersebut adalah: yang pertama, semua alat dan sumber daya produksi dimiliki, bahkan dikuasai oleh negara sehingga hak milik perorangan tidak diakui. Kedua, pekerjaan yang tersedia dan siapa yang akan bekerja ditentukan oleh pemerintah. Rakyat tidak memiliki kebebasan sebesar-besarnya untuk memilih pekerjaan yang mereka inginkan. Ketiga,
kebijakan perekonomian diatur oleh pemerintah atau negara. Pemerintah atau negara membuat rancangan pembangunan nasional. Segala keputusan itu di tangan oleh pemerintah. Perencanaan, pengorganisasian, bahkan pengawasan seluruhnya dilaksanakan oleh pemerintah. Kelebihan dari sistem komando tersebut adalah: 1. Pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi, bahkan pengangguran atau berbagai keburukan ekonomi yang terjadi di negara tersebut. Yang kedua, pemerintah menentukan jenis produksi sesuai dengan perencanaan sehingga pasar barang dalam negeri itu berjalan dengan lancar. Ketiga, relatif mudah melakukan distribusi pendapat oleh pemerintah. Yang keempat, jarang terjadi krisis ekonomi karena kegiatan ekonomi direncanakan oleh sepenuhnya oleh pemerintah. Kelemahan dari sistem ekonomi komando ini adalah: yang pertama, lebih mematikan inisiatif individu untuk maju, sebab segala kegiatan ekonomi itu diatur oleh pemerintah itu sendiri. Kedua, sering terjadi monopoli, bahkan monopoli tersebut dapat merugikan masyarakat tersebut. Yang ketiga, masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memiliki sumber-sumber daya yang dia inginkan.